Lagi Lagi buat kok. teman-teman. Uh, kita akan lanjutkan ya nulis tadi kita dari Roma 3 ayat 21 sampai 31. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa maksudnya Roma 3 ayat 21? Silakan. Suaranya Bapak kurang jelas, Pak David. Oh iya, Roma 3 ayat 21 ya. Apa artinya? Apa maksudnya Roma 3 ayat 21? Silakan mungkin Pak Ahau, Pak Aldo boleh bantu jawab. Silakan. Ada Pak Ahau? Coba Aldo. Saya deh Pak David. Oke, silakan Pak. Thank you. Iya, seperti yang dinyatakan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi itu mungkin adalah bagaimana tentang nubuat Mesias yang akan datang ke dunia ini gitu Pak. Karena eh, Allah menyadari bahwa manusia telah gagal gitu melakukan hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat. Manusia telah gagal mengasihi Allah gitu. Makanya yang dinyatakan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah bagaimana mereka itu apa namanya tentang Mesias yang akan datang ya. Hmm. Mm-mm. Nah, oke. Thank you Pak Yosef. Ada lagi yang lain? Sebenarnya, jadi gini, waktu kita mau jawab ya, coba kita bandingkan dulu dengan apa namanya? Ini saya buka apa namanya? Saya punya ini ya, share screen ya, supaya teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita mengerti maksud satu ayat ya, ini kan kalau udah pertanyaannya apa artinya, apa maksudnya satu ayat, itu artinya pertanyaan ini pertanyaan untuk menggali maksud dari ayat itu ya, supaya kita jangan salah tangkap. Nah, kita perlu bandingin terjemahan-terjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab LAI itu udah bagus sebenarnya, tapi kadang dia berusaha menerjemahkan sesuai dengan bahasa asli, tetapi eh, kadang-kadang bisa nggak jelas juga gitu ya. Nah, kita perlu pakai terjemahan yang lain supaya bantu, supaya lebih ngerti ya maksud ininya. Nah, coba lihat misalnya ya. Nah, ini udah lihat lebih jelas ya teman-teman ya. Ini ya, nah ini lebih besar deh. Nah, Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah, maksudnya apa nih? Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran ini sebenarnya bicara soal eh, kebenaran apa ya? Kebenaran doktrin ajaran Tuhan, misalnya em, kondisi atau hal-hal yang eh, dapat diterima oleh Tuhan, artinya dibenarkan oleh Tuhan. Ini juga bicara soal ajaran, ya. Kalau kita lihat ini bicara soal doktrin, bagaimana manusia dapat diterima atau dibenarkan oleh Allah. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kan hukum Taurat itu kebenaran Allah yang sudah diterima oleh Israel. Hukum Taurat itu, nah coba kita lihat deh pakai terjemahan yang lain ya. Nah kita bandingin, compare. Nah, Alkitab Indonesia ini ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada Alkitab LAI.
Nah, kalau bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya begini. Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan jalan bagaimana manusia berbalik dengan Dia. Nah, jalan bagaimana manusia ini disebut kebenaran, ya, cara atau doktrin, ajaran, ya. Bagaimana manusia berbaik dengan Dia, berdamai dengan Dia. Dan caranya itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum agama Yahudi. Ya. Tanpa hukum Taurat telah dinyatakan ajaran bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah. Ya. Tanpa hukum Taurat atau hukum agama Yahudi. Buku-buku Musa dan buku-buku Nabi justru menyatakan hal itu. Ya, tapi sebenarnya kitab para Nabi dan juga kitab Musa itu menyatakan bahwa kebenaran Allah itu uh, 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 bisa kita mengerti, bisa kita lihat tanpa hukum Taurat. Ya. Nah, kalau Alkitab NET, New English, English Translation, ya, New English Translation, tetapi sekarang terpisah dari hukum, ya sama juga ya. Kebenaran Allah, although it is attested, walaupun, ya jadi gini. Tapi sekarang terpisah dari hukum Taurat, kebenaran Allah, ya, atau aturan yang benar di hadapan Allah, ajaran yang benar di hadapan Allah, walaupun disaksikan oleh kitab, ada dalam kitab Taurat, ya, dan para nabi telah dinyatakan. Kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa bandingin lagi dengan ya. Tapi sekarang kebenaran Allah. Nah, kata righteousness di sini, kebenaran ini ada dua. Satu benar, aletheia, satu lagi dikaiosune. Nah, ini dikaiosune. Dikaiosune itu adalah doktrin. Juga benar di mata Allah, virtue, purity of life. Ya, kebenaran. Kira-kira gitu dulu. Nah, baru kita bisa menafsir maksudnya apa. Boleh ada yang lain mungkin selain Pak Yosef? Pak Hau udah ada? Pak Hau, Aldo, Pak Aldo, silakan. Ahau ada sih ayahnya. Pak Ahau. Enaknya nih ya, kalau 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 belajar kita nih, mukanya nih mesti kelihatan semua jadi serius. Nah, kita udah benar-benar kita mau siapin hati kita mau belajar ya sama-sama. Jadi kita lebih fokus. Oke, mungkin yang lain. Eh, siapa nih? Krisyanti atau siapa Bu Bea ya. Silakan. Ya Pak, saya coba menjawab Pak yang Oke. tanpa hukum Taurat, karena tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Seperti kemarin bahwa hukum Taurat ada untuk menyadarkan manusia. Seperti kita pelajari kemarin Roma 2 itu. Mm-mm. Jadi caranya Allah membenarkan setiap orang percaya itu eh, iman dalam Kristus Yesus. Ya, Gitu Pak. oke, good. Ya, singkat, padat. Iya benar karena iman. Ya, memang topiknya soal iman ya. Jadi Paulus sedang mengajarkan soal kebenaran itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Allah.
Ya, itu juga diajarkan dalam kitab-kitab Musa, eh, juga dengan dalam kitab para nabi, ya, Habakuk segala macam ya. Itu menyatakan hal itu, bahwa manusia dibenarkan karena imannya kepada Allah, bukan hanya karena hukum Taurat. Sebenarnya itu intinya, ya. Karena semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak mungkin bisa mencapai targetnya. Tapi yang bisa menyelamatkan mereka adalah iman mereka kepada Allah. Lewat hal-hal yang ada di dalam hukum Taurat, sebenarnya itu sudah mengajarkan semua korban, persembahan, ya, pemercikan darah dari eh, korban keselamatannya, domba, kambing, itu darahnya itu dipercikan ke atas tabut perjanjian. Nah, ujung tabut perjanjian itu menandakan itu tadi ada harga yang mesti dibayar, ada korban penebusan sehingga kita bisa selamat. Nah, jadi bukan kita selamat karena taat sama hukum Taurat, nggak bisa itu. Itu maksudnya sebenarnya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Apa maksudnya Roma 3 ayat 24? Roma 3 ayat 24. Boleh bantu saya Pak Ricci ke Pak Budi? Tadi yang barusan Silakan. jawab si Ricci sih Pak itu. Oh, Ricci. Oh, iya, oke. Oke, oke, Ricky, oke. mungkin Ricky kali Pak itu. Ada Ricky. Oke. Silakan yang lain. Ada yang mau jawab? Pak Budi, Fitri, Bu Emil, silakan. Saya coba ya Pak. Oke, Pertanyaan Bu. tadi Roma Bu 3 Emil, ayat silakan. 24 maksudnya eh, kita ini telah dibenarkan dengan cuma-cuma itu oleh karena kasih karunia. Ya, bukan karena kita, karena kasih karunia Tuhan untuk kita, karena penebusan Dia di dalam Kristus Yesus. Tanpa kasih karunia itu kita tidak mungkin dibenarkan. Mm-mm. Ya itu Pak. Oke, iya. Oke, jelas ya. Nggak ada yang... Ada yang mau tambahkan yang lain mungkin silakan. Itu paralelnya dengan Roma 5 ayat 10. Nyambung gak sih Pak? Roma 5 ayat 10. Sebentar. Um, Gak ada kaitannya ya Pak. Ntar dulu. Kaitannya ke Roma 59 sih. Men. 9 ya. Jadi kita dibenarkan. Maksudnya tadi kembali ya ke Roma 3 tadi ya. 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan cuma belas kasihan. Begini nih, jangan salah mengerti. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan berarti ya udah karena belas kasihan Allah Tuhan ampuni kita lah sudah. Enggak.
Bukan begitu. Nanti kalau kita sampai ayat yang terakhir kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan tuh nggak membatalkan hukum Taurat. Ya, karena iman. Jadi jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi bukan artinya kasih karunia. Ini teman-teman masih lihat ini ya. Apa share screen saya. Jadi bukan karena kasih karunia ayat 24 udah menggantikan hukum Taurat. Kita nggak perlu perhatikan lagi hukum Taurat. Bukan. Ya kan? Nah, kasih karunia bukan berarti Tuhan adalah lu berdosa ya udahlah gua ampuni. Enggak. Tetap itu namanya Tuhan nggak adil. Tuhan adil, dosa harus dihukum. Nah, tapi yang bayar bukan kita sendiri yang melakukan dosa, enggak. Tapi dibayar oleh Kristus. Itu maksudnya. Ya, gitu ya. Jadi kira-kira itu. Nah, makanya dikaitkan sama Roma 5 ayat 9. Kita dibenarkan karena darah. Kita pasti akan selamat dari murka Allah kalau kita dibenarkan oleh darahnya. Oke, ya. Ada yang mau tambahin nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jelas ya? Pak, mau tambahin Pak, Boleh. kira-kira yang relasinya dengan Efesus 2 ayat 28, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, Iya. tapi pemberian Allah. Kalau saya dapatnya dua hal Pak, memang sebab karena kasih karunia kita diselamatkan, tapi harus dengan oleh iman kita ya Pak. Kita harus punya iman, nggak cukup dengan kasih karunia ya Pak. Iya. Nah, gitu betul. Jadi kaitannya adalah gini, kasih karunia kan dari Allah. Ya. Tuhan istilahnya memberi. Nah, tapi kan mesti ada bagian kita juga untuk menerima. Nah, jadi makanya gini loh. Tuhan mati buat siapa? Buat semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua dunia. Siapa? Ya manusia ya intinya. Semua orang. Maka dikaruniakannya anaknya tunggal itu supaya barang siapa yang percaya, barang siapa yang beriman. Nah, itu artinya apa? Respon. Siapa yang meresponi. Jadi bukan karena Tuhan mati buat semua orang, lalu semua orang pasti selamat. Enggak. Yang selamat adalah yang berespon, beriman, menerima. Nah, beriman ini bukan hanya ya omong aja di mulut, tapi benar-benar dia terima Tuhan, dia berdamai dengan Tuhan. Nah, jadi ini dosa itu kan putus hubungan sama Tuhan. Oke, dosa itu putus hubungan. Nah, Tuhan Yesus dengan dia ada di SPK juga. Tuhan Yesus mati buat kita nih. Waktu Tuhan Yesus mati buat kita kan jadi jembatan. Dia membuat kita berdamai dengan Allah. Itu maksudnya. Berdamai dengan Allah. Makanya tadi Roma 3 ayat 21 ya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu disebutkan ya Roma 3 ayat 21 tuh jelas. Tapi sekarang Allah sudah menunjukkan jalan bagaimana manusia berbaik dengan dia, berdamai dengan dia. Yaitu lewat iman kita kepada penebusan Yesus. Ya. Nah, jadi kasih karunia Allah ya buat semua orang disediakan. Tetapi yang selamat siapa? Yang meresponi, yang beriman, yang terima itu. Ya kalau kita nggak mau terima, ya kita malah bisa selamat kan gitu ceritanya. Ya, ya kayak asuransi lah ibaratnya. Asuransi kita nih dibayarin bukan karena usaha kita nih. Kita misalnya asuransi mobil lah. Ya.
kecelakaan. All risk lah. Asuransinya all risk. Gempa bumi, banjir, kerusuhan, tabrakan, kecelakaan. Semua di cover. Dan preminya bukan kita yang bayar. Kita dibayarin sama orang tua kita misalnya. Kita nggak keluar duit kita. Tapi orang tua kita yang bayarin. Nah, dalam hal ini Tuhan yang bayar nih. Keselamatan kita. Tetapi terus kemudian kecelakaan ceritanya. Ya, kita berdosa. Tapi kita nggak pernah klaim. Ya, kita nggak pernah klaim. Terus kemudian orang lain lihat, mobilnya kok penyok sih? Dosanya masih ada. Oh, ini asuransi all risk bro. Ya, beres pokoknya. Sebulan lagi temannya lihat, loh kok mobil lu masih penyok? Tenang, all risk bro. Nih kasih lihat nih sertifikat asuransinya. Tapi kita nggak pernah klaim. Loh itu usaha kita bukan klaim. Maksudnya pekerjaan kita bukan kita selamat karena pekerja kita. Enggak. Kalau kita nggak punya asuransi, kalau kita nggak punya kasih karunia, kita mau beriman kayak bagaimanapun, nggak mungkin bisa dapat selamat. Kalau kita nggak punya sertifikat asuransi, ya kasih karunia itu kita nggak bisa klaim ke bengkel. Nah, tapi setelah kita klaim ke bengkel karena kita punya asuransi, sertifikat asuransi itu, kasih karunia itu, ya maka mobil itu dibetulin seperti baru. Nah, itu tadi. Kita bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah. Kita bisa benar, kita bisa bersih. Karena kasih karunia Tuhan. Tetapi ada bagian kita. Terima itu dengan iman. Nah, terima dengan iman ini kelihatan. Ya, kelihatannya gimana? Setelah kita disucikan, kita jaga ini kekudusan. Ya kan? Apa yang sudah Tuhan mulai, Tuhan benarkan kita. Nah, habis itu kita harus tuntaskan tuh kebenaran itu terus. Ya, kerjakan keselamatan itu. Jadi Yakobus melengkapi apa yang Paulus ajarkan. Jadi Paulus juga ajarkan bukan tentang karena kasih karunia udah kita nggak usah ngapa-ngapain, enggak. Jadi bukan berarti nggak ada hukum Taurat lagi, bukan. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Nah berikut sampai di sini mungkin jelas ya. Oke ya. Jadi Pak Yosef betul. Jadi karena iman, ya karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Bukan usaha kita. Karena mentaati hukum Taurat tanpa kasih karunia Tuhan ya terus saja melakukan hukum Taurat. Nggak bisa. Perlu dibayar dulu nih dosa kita. Perlu ditebus dulu. Nah, kalau dalam hukum Taurat, hukum Musa, bagaimana manusia dibenarkan? Ya karena darahnya korban itu yang harus selalu dicurahkan tiap kali bangsa Israel datang ke hadapan Tuhan. Kapan? Pagi sore, minimal tuh pagi dan sore, 2 kali. Dan kalau hari Sabat 2 kali lipat. Dan kalau hari perayaan lebih banyak lagi, berlipat kali ganda korbannya. Dan Ibrani bilang sebenarnya itu lambang, ya kan? Gak bisa benar-benar darah binatang itu menyucikan dosa kita. Jadi itu menunjukkan kasih karunia Tuhan. Kita bisa selamat tuh karena kasih karunia Tuhan, karena darah korban. Kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan 3. Apa maksudnya dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Coba ya Roma 3 ayat 25. Allah mengorbankan,
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Nah, ini dia. Ini dijelasin nih, 25 sebenarnya apa yang saya ngomong tadi. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi. Ya, frasa yang sampai di sini nih kita udah ngerti ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, ini yang tadi kita bahas. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Nah, nih yang pertanyaannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya apa ini? Frasa ini. Boleh bantu jawab? Pak David, Iya, Bu. saya belum ibu-ibu Pak David. Oh, belum? Boleh. Dengan Weni saya mau jawab Pak. Ya, Nggak apa-apa ya Pak kalau oke dong. saya Boleh, belajar silakan. Pak. Untuk membuktikan keadilannya, karena dengan cara itu Allah mau menunjukkan bahwa dirinya benar dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dinyatakannya sebagai orang yang sudah berbaik kembali kepada Allah. Berbaik kembali dengan Allah. Itu Pak David. Iya. Nah, ini maksudnya apa nih? Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya apa nih? Tuhan membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Pak Fungling, Pak. Ya, Saya silakan. waktu baca ini saya ingat Hmm. Pak David kan pernah bagi itu bahwa kalau orang yang sudah melakukan dosa ditegur tapi tidak mau berbalik, akhirnya seperti dibiarkan sama Tuhan. Seperti orang tua yang anaknya nakal. Ya kan? Ya udahlah, terserah. Nah, nanti kan dapat akibatnya. Tapi waktu saya baca nih Pak ya di Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, dibilangnya begini. Di ayat yang terakhirnya ya. Sebab pada masa yang lampau Allah sudah berlaku sabar terhadap dosa-dosa manusia sehingga ia tidak menghukum mereka. Nah, pertanyaan saya adalah gini, bukankah setiap dosa itu pasti ada akibatnya? Nah, kalau baca yang Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari sepertinya nggak tepat dong Pak ya. Ya, bagus. Jadi gini, betul. Nah, ada satu komentar yang menjelaskan juga Roma 3 ayat 25 ini maksudnya bukan ke Roma 1 ayat 24, 26, 28 yang dulu kita pernah ya. Allah menyerahkan orang-orang yang berbuat dosa untuk terus gitu ya sampai. Tetapi maksudnya di sini adalah ya, ini Robertson dan John MacArthur mengartikannya sebagai kesabaran Allah terhadap dosa yang dilakukan sejak manusia pertama, yaitu Adam Hawa. Mestinya Allah berhak membunuh mereka ketika mereka melanggar perintah Allah. Ya, mati mereka mestinya. Binasa, masuk neraka. Namun Allah sabar. Ya. Dan berharap akan pertobatan manusia dalam zaman PL. Ini zaman sebelum itu. Jadi kalau Yesus sudah disalib kan beres dong, udah kebayar dong. Artinya murka Allah atau dosa manusia sudah dibayar. Tinggal siapa yang mau terima ya kan dengan iman. Betul nggak? Tapi kalau dalam PL gimana dong? Yesus kan belum dikorbankan. Nah, Tuhan tuh sabar. Dia nggak langsung bunuh, langsung hukum dalam kekekalan. Tapi Tuhan menunggu, ya, dan berharap dia Tuhan sabar, seolah-olah membiarkan, ya, nggak langsung hukum dulu, tapi Tuhan sabar, ya, dan berharap pertobatan manusia dalam zaman PL agar mereka beriman kepada janji Allah. Kan dikasih solusi, dikasih firman. Makanya di dalam Kejadian 3 ayat 15 atau ayat 5. Ya, itulah disebut proto evangelion. Injil yang pertama. Bahwa nanti keturunan perempuan ini, ya, aku akan mengadakan ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya.
keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini bicara soal korban Kristus yang akan meremukkan kepala setan, si ular tua itu. Nah, jadi itu maksudnya. Ya, dan agar mereka beriman kepada janji Allah itu. Janji Allah apa? Janji Allah yang akan menebus, ya, penebusan Allah yang Allah rencanakan melalui Kristus di masa yang akan datang, yaitu pada zaman perjanjian baru. Oke. Kira-kira gitu ya. Ya, jelas Pak. Oke, thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, Halo, ya saya Riki. oh ya, Ada, boleh silakan. eh, ada hubungannya agak korelasi dengan saat waktu Tuhan Yesus itu selama 3 hari dikubur ya, dia mendeklarasikan ya dirinya di kerajaan maut. Nah, ya, iya. Sebenarnya bukan, Pak. Ya, karena kata yang dipakai di situ bukan, ya, memang ada juga ayat satu yang penginjilan, ya, tetapi sebenarnya bukan penginjilan dalam arti kata memberitakan Injil supaya mereka selamat, nggak bisa. Karena manusia hidup sekali, habis itu dihakimi, jelas. Dalam kematian itu dihakimi. Tapi Tuhan mendeklarasikan, memproklamirkan, kerigma. Kalau nggak salah saya lihat ya. Sebentar, dia ayatnya nih. Jadi hanya satu arah ya, nggak ada. Sebentar, kita lihat ayatnya di Petrus kan ya, salah ya. Memberitakan Injil. Oke. Nih. Teman-teman lihat nggak? Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. Sebenarnya, bukan kerigma, keruso. Keruso. Memberitakan Injil itu di situ bukan memberitakan Injil. Ya. By which also he went and preached. Memberitakan khotbah. Memberitakan. Ya. Ya, jadi kayak semacam public crier. Jadi seruan. Nih lo, aku sudah menang, aku sudah menggenapi janjiku. Nah, kepada siapa? Kepada, coba lihat. Bukan kepada semua orang PL. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Cuma waktu Nuh doang loh. Bukan pada waktu semua zaman manusia zaman PL. Enggak. Ketika Allah tetap. Jadi ini untuk memberitakan. Bahwa benar Tuhan itu menyelamatkan mereka. Bukan hanya dari air bah. Tetapi dari kebinasaan kekal. Ya. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan. Ya, jadi itu tujuannya untuk bukan menyelamatkan orang-orang akhirnya yang mati di zaman Nuh itu selamat semua, enggak. Ya kan, memberitakan di sini artinya proklamir, seruan seperti waktu Indonesia menyerukan kemerdekaan di depan musuhnya Jepang. Sebenarnya kalau berantem, kalau perang sama Jepang ya pasti kalah lah. Jepang senjatanya lengkap, lebih canggih kok. Tetapi karena memang di negaranya Jepang sudah ditaklukkan sekutu, maka Indonesia menyatakan kemerdekaan. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena pemimpin Indonesia mendengar berita. Sehingga ini loh kebenaran itu. Itu kayak gitu ya. Jadi diberitakan.
Tuhan memberitakan, nih, aku sudah genapi nih. Ya, Ya, makasih Kadep. ya kira-kira gitu. Oke, pertanyaan yang keempat ya. Ada lagi. Roma 3 ayat 31. Apa maksudnya Roma 3 ayat 31? Nah, itu tadi. Jadi Saya Pak gimana? David, Ya, silakan, Pak. saya hal Pak David. Ya, Pak Saya Hal. maksud di Roma 3 ayat 31 ini ialah jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Maksudnya di sini ya Paulus mengatakan bahwa kalau manusia itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum Taurat karena hukum Taurat itu manusia mengenal dosa ya. Makanya Tuhan di sini dikatakan oleh Paulus karena bukan untuk tidak meniadakan hukum Taurat karena hukum Taurat itu karena hukum Taurat itu manusia mengenal segala macam dosa ya. Sehingga Paulus ini menekankan bahwa tidak cukup untuk ada dengan hukum Taurat saja. Itu karena iman kita kepada Yesus Kristus ya, yang membuat kita benar-benar dibenarkan gitu. Hmm. Nah, keselamatan itu hanya satu-satunya ada di dalam Yesus oleh kematian di kayu salib. Sehingga di sini juga hukum Taurat di sini berkata bahwa manusia hanya dapat dibenarkan melalui iman. Iman itu apa itu kan? Iman itu sesuatu yang tidak dapat, yang dasar dari segala sesuatu ya. Iman sesuatu yang tidak kita harapkan, yaitu yang kita harapkan itu melalui siapa? Yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Ya itu sih yang saya tangkap ya dari Oh, pertanyaan sudah, ini. Pak. Maksudnya gimana sekarang nih Roma 3:31? Apakah ini sorry. Roma 3:31 ya maksudnya nih. Jika demikian apakah kami membatalkan hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu nggak berlaku. Karena iman, jadi hukum Taurat nggak perlu lagi. Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Jadi kalau gitu hukum Taurat gunanya apa? Benar, aku nggak bilang, kata si Paulus nih maksudnya. Hukum Taurat itu nggak salah. Bukan berarti hukum Taurat nggak perlu lagi. Karena udah ada iman. Nggak begitu. Jadi dia supaya jangan salah tangkap nih. Kan di atas sudah dibilang nih, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan, ya kan? Iya. Ya, jadi iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita. That's it. Nah, Iya. kalau kita dari tadi dengerin begitu, oh kalau gitu nggak perlu hukum Taurat dong. Nah, justru Paulus menjelaskan di sini ayat 31. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Nah, ya kan sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Lah gimana meneguhkannya? Maksudnya, kok bagaimana sih? Kok kalau kita baca dari tadi nih, seolah-olah hukum Taurat kan, enggak kok. Kebenaran Allah dinyatakan tanpa hukum Taurat. Karena darah Yesus. Karena kasih karunia Tuhan. Oleh iman kita kepada karya penebusan Yesus. Kita selamat. Bukan karena hukum Taurat kita dibenarkan. Gak bisa hukum Taurat menyelamatkan kita. Nah, kesannya orang-orang tuh yang baca, yang belajar di sini. Nah, akibatnya timbul. Ajarnya mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Ya kan? Dosa itu. Hukum Taurat membuat kita berdosa. Kita dibawa kutuk. Nah, kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Nah, Paulus menjelaskan di sini. Enggak. Nah, terus gimana dok? Ya, saya Gitu. saya pendapat saya ya dari Ya, Bu, ya. firman Ya, Tuhan silakan. yang saya tahu itu bahwa dengan hukum Taurat kita mengenal dosa. Ya. Karena tidak ada satupun orang bisa menjalankan hukum Taurat. 10 hukum Taurat satu aja kita nggak bisa, berarti kita gagal dalam keselamatan. Iya.
Jadi peneguhannya itu jalan keluarnya untuk diselamatkan melalui iman di Yesus. Makanya hukum Taurat perlu untuk tahu apa yang salah, apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan dirinya melalui hukum Taurat. Jadi jalan keluarnya adalah melalui iman dalam Yesus Kristus, melalui kematian Tuhan Yesus. Itu yang saya dapatkan. Iya. Jadi kalau gitu hukum Taurat perlu nggak Bu? Perlu Untuk mengetahui kita dosa apa tidak, jalan hidupnya sesuai Mbak Tuhan apa tidak. Tapi yang membuat kita selamat adalah iman dalam Yesus Kristus. Jalan keluarnya kita nggak mungkin sanggup melakukan hukum Taurat 10-10-nya. Satu aja kita gagal, kita nggak masuk dalam keselamatan itu. Jadi melalui hukum Taurat kita ngerti, ini yang nggak suka, Tuhan nggak boleh ini. Kita tahu. Waktu kita lemah, kita nggak mampu, kita tahu. Tidak ada yang kita yang bisa selamatkan tanpa iman pada Yesus Kristus. Ini jalan keluarnya adalah semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita belajar juga apa yang menyenangkan Tuhan melalui hukum-hukum itu. Kita tahu apa yang salah, apa yang tidak. cuman sekedar tahu aja, oh salah gitu. Ya, ya maksudnya kita berusaha jalan itu, tapi kita nggak mampu. Ya, maksudnya saya terimanya begitu, Pak. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, 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 Bu. Thank you, Bu Yani. Iya. Bu Yani. Ada lagi yang lain mungkin? Saya mau coba jawab, Pak. Iya, iya. Ya, kalau pandangan saya bahwa hukum Taurat itu eh, perlu untuk terutama bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus ya, Mm-mm. zaman PL gitu. Setelah itu makanya menggenapi kan. Jadi dengan PB itu menggenapi PL gitu dengan kehadiran Kristus. Mm-mm. Jadi sangat dibutuhkan, sangat ada peraturan, nggak ada hukum, lebih kacau balau kan gitu ya. Itu jadi memang perlu sih. Pandangan saya gitu, Maksudnya Kak. gimana supaya nggak kacau balau gimana Pak? Maksudnya Pak? Maksudnya hukum itu kan harus ditegakkan gitu loh. Tapi kan digenapi oleh kehadiran Kristus. Mm-mm. Penebusan Kristus itu puncaknya. Bahwa Mm-mm. itu nggak cukup. Karena manusia kan nggak ada yang sempurna untuk memenuhi semua. Nah gitu loh. Kalau misal tidak ada hukum Taurat, misalnya dibilang dibatalkan, wah itu lebih parah lagi gitu. Terutama zaman PL kan belum merasakan penebusan Kristus. Jadi itu membantu untuk ada pattern, ada rulesnya lah gitu untuk Mm. berusaha yang terbaik meskipun nggak sempurna, tapi minimal tuh udah berusaha ada guidance-nya gitu. Jadi Oke, jadi gitu. gunanya buat orang-orang PL, buat orang-orang PB perlu nggak? Buat kita nih. Boleh saya jawab, Oh Pak? masih perlu, Oh, masih ya. perlu, Mm. terutama ya PL dan PB lah masih perlu ya. Oke. Pak Hau gimana tadi ngomong? Ya itu menurut saya ya, kalau hukum Taurat berfungsi itu untuk membungkam setiap manusia yang suka memegang diri, benar gak ya? Maksudnya di sini yang bermegang diri ya atas pembenaran-pembenaran dia gitu, atas kesalahan yang dosa-dosa dia gitu kan, sehingga dia tahu akan hukum apa akan dosa dia, sehingga dia eh, apa istilahnya dapat mengerem gitu kan akan apa akan dosa dia sebelum sebelum itu akan pembenaran diri sendiri lah gitu ya, sebelum zaman Tuhan Yesus datang gitu untuk menebus dosa. Untuk Iman yang melalui iman yang kita dapat melalui Tuhan Yesus gitu kan, kasih anugerah Tuhan gitu, yang telah menyelamatkan kita, menebus dosa kita gitu kan. Benar gak kayak maksudnya mengerem gimana Pak? membungkam gitu. Kalau manusia kan memegahkan diri gitu kan, memegahkan diri atas dosa-dosa dia aja, tidak mengetahui akan dosa-dosa dia gitu. Oh, jadi maksudnya Hmm, oke, hukum Taurat itu berguna untuk membuat manusia sadar gitu sadar bahwa gitu. dia itu gagal, Iya, dia itu berdosa gitu-gitu ya. iya, iya benar Pak.
Sehingga dia bisa memberikan dirinya lagi gitu atas dosa-dosa itu gitu kan. Sebelum datangnya keselamatan dari Tuhan Yesus kan. Iya. Nah, sebenarnya sih jawabannya yang lebih lengkap ya. Paulus menjelaskan di Roma 4. Apa sih ini loh mengenai pertanyaan Roma 3? Kan Paulus menjelaskan Roma 3:31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Jadi hukum Taurat nggak perlu lagi karena sudah beriman itu ya. Sama sekali tidak. Sekali-kali tidak aku membatalkan hukum Taurat. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, bagaimana meneguhkannya? Di Roma 4. Ya, kita belajar itu. Nah, tetapi maksudnya apa ayat ini? Jadi sebenarnya nih, bahwa Paulus dari ngomongan dari atas tuh Roma 3:21 tuh ya. Yang tadi kita bahas itu seolah-olah supaya jangan salah mengerti pembacanya. Oh, karena timbul nih aliran sampai sekarang. Terutama tuh yang di Singapura tuh Joseph Prince ya. Gereja yang mengajarkan wah semua karena kasih karunia udah. Hukum Taurat itu membuat kita terkutuk. Hukum Taurat itu membuat kita terkutuk. Salah. Paulus sudah bilang enggak, hukum Taurat itu mulia. Itu hukumnya Tuhan kok. Tapi justru yang tadi Pak Ahau juga ngomong. Hukum Taurat itu membuat kita sadar. Kita tuh nggak bisa sempurna. Kita ini manusia berdosa. Nah kita perlu Yesus. Tetapi setelah itu gimana? Hukum Taurat itu perlu tetap. Untuk menjadi panduan kita. Jadi relnya kita. Iya. Karena itu kehendaknya Tuhan. Kita harus jalanin. Harus menghidupi hukum Taurat itu yang intinya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Dan kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Yang kemudian dalam hukum Kristus diperbaharui. Kasihilah sesama seperti aku mengasihi kamu. Gitu. Tapi sumbernya dari mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat nggak pernah dibatalkan. Paulus nggak, Tuhan Yesus aja datang untuk menggenapi hukum Taurat kok, bukan untuk membatalkannya, kata dia kan. Dalam Matius 5 ayat 17. Ya, itu maksudnya. Jadi, ya, Calvinis itu menolak tuh ajaran yang, oh nggak perlu ngaku dosa lagi, Yesus sudah mati. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya buat dosa kita yang akan datang juga. Jadi kita nggak perlu ngaku dosa, kita sudah benar. Siapa bilang kalau kita nggak mengaku dosa, kita nggak selamat, ya kan? Yohanes mengatakan, jika kita tidak mengakui dosa kita, ini present sekarang loh. Jadi orang Kristen pun bisa jatuh dalam dosa. Ya, bisa. Tetapi orang Kristen yang jatuh dalam dosa, dia mengakui, dia menyesali. Ini baru-baru ini terjadi lagi. Bapak Ibu kalau tahu, klik aja nama. Kalau nggak pernah dengar nama ini. Robert Morris. Ini saya juga, dia karismatik. Dia pendeta dari Gateway Church ya di Amerika. Jemaatnya 100 ribuan. Ya. Salah satu gereja terbesar di Amerika. Karismatik. Tadinya dia lulusan Presbyterian. Ya, dia kayak Stephen Tong gitu. Terus kemudian jadi karismatik. Ya, dia jadi salah satu penasehatnya Donald Trump. Ya, waktu jadi presiden itu. Nah, dia sangat orang-orang yang dihormat, dia orang yang dihormat, pendeta yang inilah ya. Dan ajaran saya pernah juga dengar pengajarannya tentang baptisan Roh Kudus. Ya. Nah, ada ya beda sih. Saya nggak ya pengertian dia masih pengertian yang dikit. Tapi dia berbahasa, tapi dia percaya kepada Roh Kudus ya, dia percaya. Nah, dia tiba-tiba ada satu perempuan 2-3 minggu yang lalu namanya Cindy.
Ngaku di depan umum. Ini cewek umur 35. Kurang lebih 35, 48. Saya lupa ya. Kurang. Pokoknya 35 tahun yang lalu kejadiannya. Dia artinya dia umur berapa tuh? Oh 50-an juga ya. 45. Pokoknya waktu dia umur 12 lah. Tahun 1980-an. Pendeta ini baru. Masih pendeta muda. Ya. Umur 29, 30-an. Kira-kira masalah waktu itu dia. Melecehkan. Atau ya itulah. Ya. Apa namanya? Ya. Apa namanya? Melakukan percabulan lah dengan perempuan ini. Ya, anak. Jadi perempuan ini masih umur 12 tahun. Ya. Nah, terus kemudian ya dia manfaatin. Masih ya begitulah ya. Ini perempuan, mempermainkan perempuan ini. Jadi bukan diperkosa, bukan ya. Jadi berhubungan seks dengan anak umur 12 tahun lah. Gitu. Nah, anak umur 12 tahun juga ya dikibulin lah kayak gitulah ya. Pokoknya jadi kayak begitulah. Nah, dia sudah bertobat. Dia jaga. Tapi perempuan ini apa namanya kemudian meminta ganti rugi lah gimana lah pokoknya. Ceritanya meres dia kan udah kaya kan, pendeta terkenal kan. Nah, atau gimana akhirnya menolak. Istri udah tahu juga. Jadi keluarganya udah tahu, istrinya udah tahu kejadian ini. Nah, tapi kemudian perempuan ini kan publik sengaja. Lu nggak bayar gue ya, nggak mau ganti rugi ya. Ya udah, gua umumin. Langsung dia umumin di publik. Tapi saya salut sama Robert Morris. Ya, dia langsung mundur. Nggak pakai banyak cincong. Ya, sebenarnya kalau kayak Raffi Zacharias kan, waduh, dia wartawan dia tutupin, terus kemudian dia uh, neken, ya intimidasi perempuan itu, diancam segala macam. Akhirnya nggak ngomong. Setelah dia mati, baru perempuan-perempuan itu ngomong di publik, ya kan? Nah, perempuan itu kan tukang pijet gitu ya. Nah, itu nggak benar. Tetapi ini Robert Morris, dia mundur, tapi sebelum dia mundur, dia kan udah ketahuan nih, jemaat udah tahu nih, udah dia ngomong di berita-berita kan. Dia bikin khotbah terakhir nih. Itu pengakuan. Dia ceritain detail waktu 35 tahun lalu bagaimana dia jatuh. Ya, dia punya masa lalu, dia ceritain untuk supaya jemaatnya belajar jangan kayak gitu. Tapi karena saya sudah begini, ya saya harus mundur. Tapi sejak dia jaga kehidupan dia. Tetapi ya sudah, ya karena memang ya pernah itu dia konsekuensinya dia mundur. Tapi saya salut sama dia. Ya, memang ada konsekuensinya kan, yang nggak pantas. Jangan kayak TD Jakes. Ada rumors dia hubungan seks, homoseks di pesta seks, homoseks ya kan. Jemaatnya 30.000 tuh, udah sebagian udah pada kabur-kabur ya, pada keluar dari gerejanya ya, karena ya memang ya ngapain ke pesta seks orgi gitu ya kalau lu nggak lakukan itu ya. Apa lu mau penginjilan di situ, terus siapa yang diinjilin ya kan. Dia cuman waktu khotbah Natal dia bilang aku nggak lakukan itu. Oke lah ya, nggak ada yang foto dia lagi hubungan seks juga. Nggak ada yang ini kan bukti kan susah. Nggak ada orang yang ngaku juga ya kan. Bilang bahwa nih hubungan seks sama dia gitu ya. Nggak ada. Tapi, jadi nggak ada yang tahu. Tapi ngomongan dia yang terakhir dia bilang begini. Seandainya pun saya ada lakukan itu, ya udah saya tinggal ngaku dosa beres. Nah ini nggak benar. Lu tuh pemimpin rohani. Kalau sampai lu ketahuan begitu ya lu mesti mundur dong. Dan waktu itu kan lu udah menjabat jadi pendeta. Iya kan? Justru Robert Morris ini sebenarnya kalau dia nggak mundur pun dia oke. Dia ngaku dosa. Orang-orang udah pada tahu kok. Ini kan cerita 35 tahun yang lalu. Ya kan, dia sudah disiplin juga waktu itu sama atasan. Ya, mestinya dia bisa aja dia tetap jadi pendeta. Tapi dia enggak. Dia cerita bagaimana dia jatuh, bagaimana dia bisa begitu. Dan dia sudah bertobat, dia sudah ini istrinya juga jadi saksi segala macam.
tapi dia mundur. Ya, nah, itu. Jadi bagus. Nah, ini maksudnya bahwa hukum Allah, hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, itu tetap berlaku dan ada konsekuensinya. Tapi di mata Tuhan kita diampuni, disucikan, yes. Dibenarkan, yes. Diselamatkan, yes. Hidup kekal, yes. Tetapi ada konsekuensinya hukum itu. Hukum itu tetap ada. Bukan berarti karena iman lalu hukum Taurat tidak ada lagi seperti ajaran Yosef Prince itu di Singapura. Ya, kasih karunia Tuhan. Udah nggak apa-apa buat dosa, nggak apa-apa. Karena Tuhan sudah menanggung dosa kita dulu, sekarang, sampai selama. Itu ajaran antinomianisme. Anti hukum, perlu lagi hukum. Itu salah. Ya, jadi Paulus mengatakan, kata beberapa komentar, dia sedang menegaskan bahwa dia bukan mengajarkan antinomianisme. Ya, kira-kira gitu. Karena hukum Allah, karena hukum Taurat itu berasal dari Tuhan. Itulah standar kebenarannya tuh. Tidak boleh menyembah berhala. Ya. Hormati orang tua. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dengan tidak hormat. Ya, sampai bangsa Israel nggak berani menyebut nama Tuhan. Manggil Tuhan Allah aja nggak berani. Ya, dia menyebut kalau dia tulis God di tulisan-tulisan Yahudi. Rabi-rabi Yahudi sekarang nih kalau tulis God, dia nggak tulis God. Dia tulis G bintang D. Bisa baca nggak? Nggak bisa baca kan? Nah itu maksudnya dia. Dia nggak berani menyebut nama Tuhan atau Allah. Jadi panggilannya gimana? Dia apalagi Yahweh. Ya kan? Nggak berani. Dia menyebutnya apa? Tuanku, my Lord. Bosku, istilahnya. Tuanku, my Lord. My Master, Adonai. Itu bahasa Ibraninya. Atau Hashem. Dia panggil. Hashem, Adonai. Artinya apa Hashem? Sang nama. Nama itu. Nama itu adalah Tuhanku. Hashem Adonai. Ya, sampai kayak begitu dia. Tetapi ya bukan agamawi juga. Nah, bangsa Yahudi agamawi. Dia seolah-olah ya, sangat menguduskan nama Tuhan, tetapi mau bunuh Yesus. Tidak mempraktekkan kasih. Ya. Legalisme. Ya, merasa benar. Sudah melakukan hukum Taurat. Padahal kan nggak sempurna. Nggak berzina. Tapi mata keranjang. Sama aja. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, Tuhan meluruskan. Tuhan datang menggenapi, membongkar kesalahan bangsa Ibrani atau bangsa Israel atau khususnya orang Farisi salah mempraktekkan hukum Taurat. Salah memperlakukan hukum Taurat. Nah, itu tujuannya. Ya, selain menggenapi janji dalam hukum Taurat bahwa nanti akan ada juru selamat yang menebus dosa kita. Ya kan? Menggenapi janji korban itu. Tetapi hukum Taurat itu tetap juga harus ada dijalanin. Begitu gagal, kita datang ke hadapan Tuhan ngaku dosa. Darah Yesus menyucikan kita. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, nah apa pesan firman Tuhan yang didapat dari perikop ini? Boleh ada yang bantu jawab? Kesimpulannya apa yang kita dapat? Silakan. Ada yang mau bantu jawab? Ada yang namanya Pak Hagai, Bapak Iping. Hagai. Wah, bagus banget nih nama Nabi. Silakan Pak Hagai. Nggak ada sih Pak dia. Oh, nggak ada. Pak Willy dan Ronald. Pak Willy? Willy nggak ada, Pak Dedi aja.
Oke. Ada Pak Dedi. kesimpulannya gimana, Pak? Iya, kalau dari Velikopnya kan tentang manusia dibenarkan karena iman ya, iman kepada Yesus Kristus. Eh, Perjanjian lama itu bayangan akan Kristus yang menjadi penebus sebagai penggenapan hukum Taurat. Jadi bukan usaha manusia kita dibenarkan lewat melakukan hukum Taurat. Justru oleh iman, oleh kasih karunia yang Tuhan berikan cuma-cuma, bukan berarti juga gratis, tapi tidak ada satupun kita yang bisa peroleh itu dengan usaha manusia, karena mahal mungkin lewat darah yang kudus Yesus Kristus. Jadi lewat iman percaya kita di dalam Kristus itulah yang menyelamatkan kita, yang digenapi lewat Yesus Kristus. Nah, dan juga bukan berarti hukum Taurat itu hilang ketika kita beriman percaya. Justru hukum Taurat itu kan bentuk ajaran Tuhan bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, bagaimana kita semakin mengasihi Allah, justru kita semakin mentaati apa yang Tuhan ajarkan. Juga termasuk juga hukum Taurat. Kita harus belajar untuk mentaati apa yang Tuhan turunkan ya. Mungkin pada saat itu untuk bangsa Israel. Justru malah di Perjanjian Baru ukurannya hati ya. Bukan soal yang nampak perbuatan, tapi bagaimana hati kita harus kita terus jaga ya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul. Jadi kesimpulannya bahwa tetap kita ini harus mengandalkan Tuhan di dalam kita mentaati hukum-hukumnya, gitu. Bukan dengan kekuatan diri sendiri. Artinya kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kita, yang menolong kita ketika kita mentaatinya. Iya, betul. Iya, thank you Pak Dedi. Iya, kira-kira gitu ya. Betul. Jadi pembenaran karena iman ini tidak berarti hukum Taurat dibatalkan. Atau kita tidak perlu lagi taat kepada hukum Taurat. Salah tuh ajaran kayak begitu. Semua kasih karunia, nggak perlu lagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Nggak pernah Tuhan membuat hukum untuk mengutuk kita. Salah itu ajarannya. Ya. Joseph Prince. Ya, tetapi justru pembenaran iman. Dan ada loh pendeta-pendeta sekarang di Indonesia nih yang mulai ikutin ajarannya ini. Salah satunya Ivan. Nah, biar ingat aja nih. Kalau ada yang pendeta yang namanya Ivan sama satu lagi Yusak. Yusak, aduh siapa namanya suka muncul-muncul di itu. Itu ajaran yang sumbernya dari Joseph Prince. Ya. Dia mulai masuk-masukin. Ya, kasih karunia. Jadi orang ini kasih tahu hukum-hukum itu nggak akan bisa benar. Ya, kan? Kasih karunia. Terus tuh masuk. Nah itu ajaran dari situ. Ya ada salah satu. Waktu saya ke Lombok sosialisasi doktrin, ya dia itu kena sama itu pendeta itu, ya pendetanya gerejanya di Kelapa Gading, suka masuk TikTok, ya kayak gitu. Jadi hati-hati. Ya, tetapi justru pembenaran iman ini melengkapi atau menggenapi tuntutan hukum Taurat sehingga kita dapat terus mengikuti hukum Allah itu. Kalau nggak ada kasih karunia maksudnya penebusan Yesus, kita jalan hukum Taurat kan bolong-bolong. Gimana dong? Nah, tetapi waktu kita menerima Yesus, darah Yesus menyucikan kita. Tiap kali kita gagal, kita kan harus terus menjalani hukum Taurat terus. Hidupi, nggak boleh ada penyembahan berhala. Ya nggak boleh ada berhala apapun dalam hidup kita. Berhala hawa nafsu, ya kan? Berhala gadget, nonton film tertentu, apalagi yang porno, ya kan? Terus nggak boleh itu dosa semua. Yang membuat kita terpisah lagi sama dosa, membuat kita terpisah dari Tuhan. Jadi tiap kali darah Yesus itu menyucikan kita. Waktu kita mengakui dosa kita, waktu kita sadar, kita minta ampun, kita minta belas kasihan Tuhan. Ya, itu jadi tiap hari kita jaga hubungan kita sama Tuhan. Ya, makanya doa Bapa kami tetap ada. Itu doa yang present, aktif. Kalau kamu mau berdoa, ini ajaran untuk orang-orang Kristen. Ya, ajaran
Yosef Prince tuh yang ini kasih karunia kebablasan itu, yang mengatakan hukum Taurat sudah tidak perlu, itu kutuk. Jadi nggak perlu ngaku dosa lagi, nggak perlu doa Bapa kami lagi, ngawur, ya. Karena doa Bapa kami itu adalah ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nggak perlu lagi gitu. Tuhan sudah ampuni, sudah beres. Enggak, justru kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kita punya hati yang nggak mau jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa kita menyesal. Makanya kita ngaku sama Tuhan. Homologeo, melihat dosa seperti Tuhan melihat dosa. Makanya kita nggak betah. Kita menyesali dosa kita. Itu maksudnya mengaku dosa. Ya. Sambil kita terus semakin rindu mentaati hukum Taurat secara sesempurna mungkin. Itu maksudnya. Darah Yesus terus mengcover kita. Itu maksudnya. Tidak menggunakan kekuatan sendiri itu begitu. Jadi jangan salah mengerti juga. Kamu pakai kekuatan sendiri. Bukan. Kita semua kalau bisa jalanin hukum Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri. Sadar atau tidak sadar. Ya nggak boleh gini. Oh, gue hebat. Gue bisa begini karena gue tekun disiplin. Bukan begitu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita sanggup ya kita bisa. Kalau kita bisa sanggup lakukan ini semua karena kasih karunia Tuhan. Itu maksudnya. Ya tapi harus segenap hati. Keringetan iya. Waduh. Berdarah-darah kalau perlu. Darah siapa? Ya darah kita lah, bukan darah Yesus. Maksudnya sakit-sakit gitu sampai. Ya kan menyangkal diri kan sakit, Bapak Ibu. Emang menyangkal diri nggak sakit? Sakit lah menyangkal diri. Pikul salib, sakit lah. Pikul salib siapa? Salib kita. Masing-masing. Iya kan? Tetap itu. Ya kan? Nah, jadi sehingga kita dapat terus mengikuti hukum Allah ini. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tapi sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dan hidup taat kepada kehendaknya. Dan semua hukumnya. Dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Amin. Oke. Ya, jadi kira-kira itu. Ada yang mau tanya lagi sampai di sini? Jelas ya semua. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Roma 4 ayat 1 sampai 12. Ya. Roma 4 ayat 1 sampai 12. Roma 4 ayat 1 sampai 12. Bagaimana Abraham dibenarkan oleh Allah. Apa maksudnya Roma 4 ayat 5? Siapakah orang-orang yang disebut berbahagia menurut Raja Daud? Abraham dibenarkan Allah sebelum dia disunat. Sehingga ia dapat menjadi bapak bagi orang bersunat maupun tidak bersunat. Mengapa demikian? Ya, apa pesan firman Tuhan dapat dari perikop? Jadi kesimpulan atau pesan Tuhan dari yang kita bahas ini selalu kita tujuannya untuk praktekkan. Kita ingat ya yang kita bahas tiap minggu lalu kita praktek. Inilah tujuan Bible study atau penggalian firman Tuhan. Supaya kita mengerti dengan benar ya apa yang firman Tuhan maksud, itu namanya menggali keluar ya eksegesis. Setelah itu kita imani, kita percaya ini kebenaran. Lalu kita lakukan, kita taat. Oke, demikian ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, Sampai Pak ketemu. David. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Kita doa dulu ya sebelum kita Ya. selesai. Yes. Bapak, terima kasih, kami bersyukur banyak hal yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan bukakan tentang kebenaran firman-Mu, biar kami juga boleh semakin mengerti dan kami juga mau belajar menjadi murid-murid-Mu yang mentaati setiap perintah-perintah-Mu, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh pakai hamba-Mu Pak David untuk menyampaikan, membukakan kebenaran-Mu, sehingga kami bisa semakin diperlengkapi, semakin mengerti apa yang menjadi maksud dari setiap firman yang disampaikan. Tuhan yang mengurapi hamba Pak David, pakai lebih lagi Tuhan, biar Kau terus perluas kapasitasnya untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berkati
kesehatan, berkati keluarganya. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin kami, menolong kami sepanjang hari ini untuk kami boleh senantiasa hidup kami boleh menjadi dampak buat orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak David, makasih Ya, terima kasih semuanya. Pak Untung. Terima kasih Ya. teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Teman David, ya, Bapak sama-sama ya. Untung, Makin semangat ya. Roma 8, Roma semuanya. 9 itu wow, David, puncaknya tuh. Terima kasih Pak David. berdiri semuanya.